tapi banyak seniman yang mungkin secara dari luar terlihatnya mereka keras kepala gitu ya, kayak anti kritik, tapi sebenarnya they're the biggest critics of themselves. Pasti, iya. Kayak Nature-nya ada gitu. loh momen, banyak banget momen gue ngeliat lagi kayak gue cringe gitu loh, kayak what was I thinking, ada gitu. Tapi if we don't cringe we don't grow, man. Ya, dari justru kita cringe kepada diri kita yang dulu, itu kita berarti udah ada perkembangan kan, growth dari taste, standarnya dari naik apa, gitu iya. kan. Jadi gak apa-apa, embrace the cringe tapi identify it. Hai Malakan, selamat kembali ke Malaka Podcast. Hari ini saya Dea Nugra ditemani oleh Kania Cita. Kami hari ini bakal ngobrol sama bintang tamu yang menurut saya sih sebenarnya salah satu orang paling keren dari generasi saya gitu. Keren, dia seorang musisi, dia seorang aktor dan... Tapi kayak sampai generasi-generasi berikutnya. Oh iya benar, impactnya panjang gitu, sampai ke generasinya Kania dan berikutnya gitu. Oke, jadi without further ado, ini dia the one and only Sherina Munaf. Hai Sher, thank you banget loh berkenan mampir ke Malaka Podcast. Di sini tuh anak-anak Gen Z nih sebenarnya timnya, dan mereka tuh fans lo banget. Terima kasih lo. But they grew up with you, the kid Sherina, you know. The kid Sherina, oke. Semoga tidak mengecewakan Pawain yang sekarang. Jadi dari tadi tuh mereka sebenarnya nervous, deg-degan banget. Jangan kan mereka juga. Aduh, ada Kak Sherina nih, ada Kak Sherina. Well, okay. Thank you for having me and thank you for the really cool introduction. Kayak tadi bikin gue agak jiper juga sih denger. Semoga bisa represent itu. Pastilah, ya. pasti. Untuk semua yang udah dilakukan selama ini, aku kira Sherina udah gak perlu membuktikan apa-apa lagi ya. Soal kekerenannya. Aku tuh mau elaborasi sedikit ya. Tadi aku bilang ya keren itu tuh sebenarnya aku ngelihatnya dari impact gitu. Kayak Sherina sejak awal karirnya di Petualangan Sherina misalnya, itu tuh impactnya jelas gitu buat penonton. Kayak aku tuh dulu nonton itu tuh berkali-kali VCD gitu sampai lecet gitu, dan dari film itu justru aku berpikir waktu itu bahwa bullying itu nggak keren gitu-gitu. Jadi buat anak-anak yang nonton tuh ada dampaknya. Terus buat industri film juga jelas ya, orang jadi berani untuk bikin film musikal di Indonesia, setelah itu berani untuk bikin film dalam negeri gitu, penontonnya banyak. So kalau kita lihat impact, tidak terbantahkan lagi kekerenannya. Kalau di aku kayak dampaknya lebih cupu sih deh. Maksudnya dampaknya lebih jadi sering bawa bekal coklat itu. Oh itu keren juga sih. Lucu. Gak tau ada impact yang baik atau buruk. Lucu juga ya. Naruh coklat-coklat itu di dalam box makanan gitu loh. Kayak jadi kepikiran di ide itu ya. Alat musik gitu kan. Okay. So pertanyaan pertama kita apa kan ya? Apa ya? Boleh dari aja anything? Mungkin ini ya yang ringan dulu, kayak setelah semua yang orang tahu tentang Sherina, yang orang ikutin, mungkin sekarang banyak juga yang pengen tahu Sherina sekarang sibuknya ngerjain apa, fokusnya apa sekarang. Kemarin baru saja menyelesaikan sebuah mammoth of a project gitu ya. Menurut gue Petualangan Sherina 2 adalah sebuah project yang sangat meaningful buat gue, karena bukan hanya buat penontonnya aja, tapi sebagai orang yang terlibat di film pertamanya. It's such an honor untuk dipercaya oleh Tante Mira dan Om Riri untuk terlibat di film keduanya, dan kali ini bukan hanya acting tapi juga meneruskan baton dari guruku, which is music directing sama film scoring. Wow. Itu deg-degan, tapi ternyata proven setelah terjadi memang harus dipaksa aja ya. Dan, bisa survive dan the amount of response yang kita semua dapetin collectively as a team itu juga luar biasa banget. Well received banget, apa yang berusaha kita sampaikan gitu ya melalui film, juga dari sisi artistiknya juga. Jadi itu mungkin satu hal yang kemarin selesai dan besar sekali, karena we started doing that dari 2019. Wow. Dari 2019, yes 2019, kemudian 2020 itu pandemi, jadi kita harus bersabar karena kita nggak mau menurunkan skala ceritanya, karena kalau harus syuting pandemi gitu ya. Jadi kita bersabar sampai semua situasinya udah oke. Dan sementara selama pandemi itu ya kita akhirnya rewrite dan menulis musiknya sampai akhirnya syuting. Dan syuting itu juga bukan sesuatu yang mudah ya, karena hanya karena bisa dikondak dengan luar biasa oleh tim dari Miles gitu ya, dan krunya.
kita bisa syuting di Kalimantan gitu ya, dengan di hutan segala macem, dengan orang utan gitu ya, tanpa mengorbankan welfare-nya orang utan itu sendiri. Setelah itu masuk ke post production, langsung film scoring. Jadi lumayan maraton film Gak scoring. berhenti. Yang lain kayak it's a wrap, gue belum gitu. Jadi masuk ke film scoring sambil nyambi mulai promo filmnya. Dan kita juga ngeluarin single dari filmnya juga yang Mengenang Bintang itu, terus bikin video klip. So it's a lot of things in one project. Bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun dan akhirnya memang dari situ dan dari sebelumnya sih sebenarnya gue tahu bahwa I really love telling stories, makanya gue bisa suka banget dengan banyak anime dan lain-lain gitu ya, karena gue suka cerita, gue suka diceritakan. Gue suka kalau misalkan gue lagi suka sesuatu, gue nonton orang di sebelah gue nonton hal yang sama, gue pengen lihat reaksinya dia gimana. Gue suka that shared interest and passion, dan gue pengen bisa one day mungkin membuat sebuah karya yang membuat orang jadi cinta dengan karya itu seperti bagaimana gue cinta karya-karya yang gue suka gitu. So ya itu sih, apapun itu formatnya, musikal atau film atau apapun gitu nantinya gitu. Aku senang banget dengernya. Gitu. Senang banget. Boleh tell us more about the scoring part tadi gak share kayak, karena kan itu pertama kali kan berarti ya lo scoring ya. Percaya sama Tante Mira dari awal udahlah kamu ya. Oke. Halo gitu dan ya. Dan itu pertama kali langsung satu film tuh berarti. Satu film. Yang ngelakuin scoringnya Sherina. Satu film. Ada ini nggak, maksudnya dalam proses kreatifnya ini kan pertama kali banget nih nge-scoring film. Ada perubahan nggak, maksudnya turning point di mana biasanya berkaryanya sebagai apa, ngerjain apa, ini baru, like how was the process gitu? Turning pointnya adalah menyadari bahwa equipment yang gue punya itu tidak cukup untuk skala mengerjakan film scoring. Betul. Jadi beli equipment baru. Oh nggak sempet. Jadi I just have to make do dengan CPU dan RAM yang hanya segitu gitu ya untuk sebuah porsi. Jadi untuk scoring, untuk scoring ini kebetulan kita utilize namanya sample libraries. Jadi kita pakai suara strings yang virtual gitu, yang udah canggih-canggih banget zaman sekarang. Cuman as we all know that take a lot of space and memory, dan ketika di load juga itu sangat menggunakan daya dari komputernya gitu. Sementara yang gue punya itu adalah komputer yang udah lumayan lama, yang sama ini dia baik hati sama gue kalau gue bikin musik atau lagu gitu ya. Tapi ketika film scoring harus ngeload video, visual, terus kita bikin orkestrasi yang bisa kayak ratusan track instrumennya, itu lumayan tiba-tiba mati di tengah jalan tuh pernah gitu. Terus kayak hilang sound card yang nggak nyala tuh pernah. Untungnya enggak. Okay. Untungnya kalau sistem backup itu aman. Gue selalu kayak komen S. Jadi ujung ke ujung tuh kamu bikinnya pakai DAW gitu? Enggak yang? Iya pakai DAW. Wow. Memang pakai gue pakai my choice of weapon adalah Logic Pro. Tapi udah gitu setelah kita selesai compose, diproses lagi dengan manusia-manusia yang mengerjakan stringsnya untuk memberikan tetap aura manusia gitu ya. Cuman ya it cannot be full orkestra karena satu emang waktunya dan ya dan udah bagus juga gitu loh dengan apa yang ada di industri sekarang gitu ya, dari virtual sample-nya gitu. Dan sangat itu, hip hop produksi musik. Itu pertama kali, maksudnya gini sih. Keren banget sih tapi hasilnya ya. Mudah-mudahan. Gue dengerin sih keren banget. But gak terasa in my bikin opinion. Oh thank you. Adalah palsu-palsu dikit nih. Gue kayak tapi udah nggak apa-apa itu proses gitu ya. Dan apa ya? Ada advantage dan I don't wanna say disadvantage. Ada challenge-nya juga dalam film scoring ini. Advantage-nya adalah since gue terlibat dari awal, jadi gue cukup memahami materinya kayak gimana. Gue juga kayak komunikasi gue dengan Om Riri, sutradara kita, itu enak banget gitu. Jadi I kinda from our communication ya saling mengetahui lah keinginannya apa gitu, apa yang ingin di-deliver di scene-nya. Dan juga kebetulan gue ikut syuting kan. Jadi ketika syuting tuh udah mulai nabung gitu. Udah mulai nandain ya, di sini kayaknya gue bakal naruh suara begini nih. Betul. Dan itu kebantu dengan environment, sesuatu yang nggak bisa di-cheat gitu. By being there di Kalimantan, di atas perahu yang goyang-goyang itu, perahu klotok itu, dan dengar mesin klotoknya yang sangat kenceng banget itu. 4 hari syuting gitu terus tuh kayak kayak gue nemu nih kayak temponya seberapa, soundnya mesti gini, soundnya kayak gimana, kayaknya ini bisa represent ini, jadi udah berasa gitu. Dan itu yang akhirnya gue discuss dengan salah satu co-producer kita ketika film scoring, Alvin, juga orkestratornya.
Alvin bilang, iya lo di sana tuh lo udah berasa, lo udah bisa tahu temponya tuh gimana per scene. Dan bener, jadi tuh advantage-nya. Dan setiap karakter gitu kayak perasaannya Sherina, ini gue udah kayak menjauhkan diri, Sherina M. Darmawan. Apa namanya kalau nge-scoring kan ngeliat muka sendiri annoying banget ya lama-lama. Tapi ya udah itu Sherina M. Darmawan. Diulang-ulang kan kayak Sherina M. Darmawan itu kayak oh gue ngerti state of mind-nya dia apa waktu itu. Jadi gue berusaha untuk represent itu dengan dan emphasize itu melalui musik. Jadi itu keuntungannya. Challenge-nya adalah capek. Pasti, karena pasti. belum kayak maraton gitu kan. Iya langsung banget ya tadi. Iya selesai syuting itu kan ya, it's quite emotional. Aktris gitu kan emotional kan. Dan apa namanya I have to somehow mencari sesuatu lagi secara kreatif gitu. Produsernya happy sih tapi ya. Dapat aktor. Itu juga dan pasti all in banget. All in pasti. Scoring kan karena harus project banget. Gitu kan. Dan the scoring from the first movie is phenomenal. What Om Elva did, what my teacher did itu sesuatu yang kayak sampai sekarang tuh masih nyangkut di kita. Kayak yes, ada beberapa hal yang baru yang gue lakukan. Yes, ada beberapa gue mengembangkan dari ide awal Om Elva. Tapi tetap ya kayak misalkan kemarin gara-gara gue nonton ini sih behind the scene-nya Beverly Hills Cops yang di Netflix di apa namanya remake. Lo tau lagu ntar pam pam paran tam pam 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 paran tam tam. Nah, Om Elva tuh punya kemampuan itu. Jadi itu tuh udah bisa juga bintang-bintang itu kayak melodinya nempel gitu. Iya udah nempel. Terus kayak gue sebagai yang penerus batonnya gitu ya udah dikasih backbone yang sangat indah gitu. Backbone yang udah nyangkut ke kuping orang gitu. Jadi untuk memanipulasi emosi penonton cukup terbantu dengan itu gitu. Dengan udah adanya. Iya. Tapi tanggung jawabnya gila sih. Lumayan. Takut. Tapi ya udahlah kerjain aja. Nah terus sekarang si hasil scoringnya ini udah bisa didengerin kan ya, maksudnya di berbagai platform. Karena gue sempat lihat di Spotify gitu-gitu. Udah ada semuanya, udah di-upload ya. Betul. Digitally. Sebentar. Ya pokoknya sudah ada guys di DSP, bisa di-download. Bisa didengar di berbagai digital streaming services. Dan ada surprise-nya berarti nanti. Kita jalan nanti gimana ya. Cuman ya gue seneng banget sih ini ada di DSP karena I grew up listening to film scoring. So itu modal gue ketika gue ngerjain film scoring adalah I don't really know about the theory. Gue knowledge orkestrasi gue dan instrumentasi per instrumen itu ya gue dapatkan dari kalau misalnya menggubah lagu gitu ya bersama Alvin orkestrator gue. Dan ketika akhirnya dicemplungin ya I just have to wing it dan try to create something yang pengen gue bikin aja gitu. Ada bunyi di kepala, ya udah gue gimana cara translate-nya gue bikin tuh bunyi gitu. Dan itu terbantu dari years of listening to film scoring, knowing what I like, knowing what I don't like. Dari situ akhirnya itu modal gue gitu. So I feel like dengan ini ada di DSP, mudah-mudahan untuk musisi-musisi yang lagi mau mencoba film scoring atau yang suka dengan dunia film scoring gitu ya, ini bisa menambah koleksi kalian gitu. Oke. Aku penasaran sih. Tadi kan kamu menceritakan kamu tuh suka banget cerita. Kamu ngelihat dirimu sebagai seorang storyteller. Ketika garap scoring ini kamu pakai pendekatan itu nggak? Kayak lagi bercerita nggak? Harus sih. Emang harus banget. Harus memahami banget gitu dalam scene-nya itu apa yang ingin diceritakan, apa yang misalkan ada satu karakter ingin dia sembunyikan gitu. Kita kayak semacam gimana ya? Kayak misalkan gambar. We fill in the colors gitu. Oke. We fill in, ada beberapa yang kita enhance, ada beberapa yang kita sembunyikan tanpa pada akhirnya overpowering the scene juga gitu. We're not trying to lead musik yang wah gimana, tapi overshadowing. Iya, itu visual. Harus mendukung visualnya gitu. Menarik ya. Tadi jelas dibilang tuh ada juga yang secara sengaja tuh disembunyikan gitu. Jadi kayak yang terdengar di awal mungkin kayak gunung es gitu kali ya, yang atasnya tampak tapi bawahnya banyak yang bergerak di bawah subteks gitu-gitu. Menarik. Sebagai artis yang sekarang we're talking about Sherina sebagai seniman. Oke. Gimana seorang Sherina tuh ngelihat seni gitu, kayak what is art to you? Waduh. Dan you know like apakah lo ngelihat art itu juga sebagai, kan kalau orang ada yang bilang kayak sebagai alat kritik sosial, sebagai alat bentuk kultur, bla 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 dalam masyarakat. Which I think they're all right. Itu bisa digunakan untuk apapun gitu. Maksudnya art for me is something fun.
Okay. Art is for me is a form of expression. I express myself best using art as medium gitu ya. Dan ya art yang gue geluti kebetulan ada di musik, ada di gambar. Waktu itu juga pernah gambar. Ya gitu sih ya, visual dan juga lagu, musik, orkestra gitu ya. Dan gue rasa dia bisa kadang-kadang lebih pintar dalam mengekspresikan apa yang gue pengen ekspresikan gitu, secara kata-kata ya. Nah I feel like a lot of seniman akhirnya juga melihat art sebagai form of escapism juga gitu loh. Mungkin ada beberapa hal yang gak bisa diutarakan hanya melalui kata-kata alone. Harus menjadi sebuah media yang menggabungkan berbagai macam hal yang abstrak gitu ya. Kalau menurut gue gitu, kayak dari ya Eiichiro Oda gitu, misalkan dari gambar, dari sebuah plot gitu, nggak straightforward. Mungkin dia ada satu hal yang dia nggak suka dari apa yang dia lihat gitu ya di kehidupan nyata sehari-hari, tapi dia nggak bisa ngomong gitu aja gitu. Iya. Harus diproses gitu ya. Kayak dia inginnya menyampaikan itu dengan cara dia gitu, kayak membuat plot, membuat metafor melalui karakter-karakter yang terlihatnya seakan-akan kayak cartoonish gitu ya, mungkin at first glance, tapi ternyata das gitu. Dan mungkin cara very deep it's deeper than just saying it gitu. And I feel like with musicals juga seperti itu gitu. Even musical sendiri juga dan film sendiri juga form of art, tapi mungkin gue pakai ibaratnya kayak dalam satu scene gitu ya, ada karakternya ngomong, terus biasanya this character break into a song karena ada satu hal yang dia ingin ekspresikan, bahkan dialog pun gak bisa cukup untuk mengekspresikan itu, maka dia menjadi lagu gitu. Nah I feel like maybe gitu ya, kalau gue ngeliat seni buat gue kayak gitu. Dan ya mau jadi kayak mode untuk mengkritik sosial, atau untuk mengomentari sesuatu, atau untuk sesuatu yang lebih personal, untuk healing. Jadi macam-macam ya gitu sih. Tapi kalau dalam karya-karya lo tuh berarti lo gak ada kayak misalnya kan kalau misalnya tadi Kasian selalu nyebut Oda juga, Oda kayak kelihatan lah ya, maksudnya tema dari ini tuh dia message-nya mau kesini nih gitu. Sangat conscious lah. Maksudnya values atau nilai-nilai yang pengen dia promote lewat story-storynya dia tuh gini gitu. Nah kalau lu sendiri sebagai seniman, ada gak kayak suatu benang merah message yang kayak buat lo di semua karya gue pengen nyampein ini, atau mungkin in certain specific certain works like yang lo bikin ada nih yang kayak gitu, tapi ada juga yang enggak sih. Enggak ya. I think it all depends on, mungkin bedanya yang dikerjakan oleh Eiichiro Oda dan banyak kreator mangaka gitu ya, yang sudah berseri-seri, sudah berbuku-buku, adalah kita bisa ngeliat benang merahnya gitu loh, karena memang kita mengikuti journey karakternya from dari awal sampai dia menjadi heroes gitu misalkan. Kalau buat gue, I'm more comfortable doing different kinds of project gitu, karena buat gue it's just more fun gitu untuk mengembody berbagai cerita, karena banyak banget yang pengen diceritakan, dan I don't necessarily want to compile it into one whole big story gitu ya. But maybe I don't know, who knows, nanti di kedepan nanti maybe gue sebenarnya ada sesuatu yang pengen gue kerjain dan itu akan menjadi berepisode ya, I don't know gitu. Tapi saat ini I want the freedom to be able to go from one project to another gitu. Jadi di Petualangan Sherina 2 sendiri menurut lo ada gak maksudnya membuat lo pribadi sebagai yang terlibat di project itu? Kadang-kadang kayak gitu gak nyadar juga ya. Benang merah tuh kadang dari audiensnya ya. Kayak mungkin ya nangkap sendiri gitu mereka. Mungkin nanti ada yang nulis skripsi soal itu. Kebetulan kan baru satu nih. Nanti kalau gue bikin lagi nanti mungkin ketahuan patternnya gitu kali ya. Tapi well, since I'm a woman gitu ya, jadi gue memerankan karakter-karakter perempuan yang ya tergantung ceritanya sih. Kebetulan di Petualangan Sherina itu kita sudah ngeliat Sherina yang kecil itu adalah sosok yang sangat kuat gitu ya, dan it only makes sense untuk membuat dia menjadi seperti ini sekarang. Ternyata dia jurnalis, dia nosy, dia curious gitu, dia gatel gitu kan anaknya untuk mempunyai sedikit righteousness juga gitu. Dan makanya dia jurnalis yang di lapangan gitu, so it only makes sense gitu. I don't know, mungkin nanti akan ketemu karakter yang kayak gitu lagi, tapi I would love to try other things juga gitu. Gitu sih. Menarik. Gitu. Aku dengerin aja obrolan kalian dari tadi, seru banget. Seru banget. Tapi memang susah sih ya kalau ditanya
ke orang yang mengerjakan gitu. Ada nggak sih gitu yang mau disampaikan, mungkin satu pesan besar gitu. Ya nunggu orang lain justru ya. Tapi ada seniman-seniman tertentu yang memang dia bisa sih. Oh iya gue mau kayak gini apa. Dia sudah merangkai padahal itu. Padahal gak ada yang nanya ya gitu. Berfondasi gitu kan. Kalau yang paintings gitu kan lumayan banyak yang kalau di interview. It's so much fun. It's so much fun tuh, kayak ya kita juga jadi ngikutin kan sebagai viewernya. Benar. Dan iya sih, maksudnya I don't have like a major message yang gimana, karena gue personally sebagai orang evolving terus gitu ya. Dan gue takut misalkan gue dari awal udah invest dalam satu ide gitu ya, dan akhirnya gue harus stick dengan itu gitu. Ya mungkin ada orang yang bisa melakukan itu dengan sangat baik gitu, dan mungkin berpikirnya ini nggak invest tahu. Ya dengan lu evolve pada akhirnya itu juga akan evolve. Mungkin ada yang kayak gitu, cuman I would rather not restrict myself to anything yet. Tapi itu organik, kayak misalkan Petualangan Sherina kita bikin ada tema orang utannya gitu. It's because juga aku sangat concern gitu ya dengan soal satwa liar ini gitu, satwa liar yang dan apa yang dilakukan oleh BOSF gitu, Borneo Orangutan Survival Foundation, dalam upaya mereka untuk merehabilitasi orangutan ini supaya liar kembali. That's a very important thing for me personally. Dan I took Tante Mira dan Om Riri untuk ikut pelepas liaran, and mereka juga suka gitu ya dengan the whole experience, dan akhirnya ke situ gitu. Ya pasti ada sesuatu tentang gue nya juga gitu ya. Kalau gue bikin ceritanya, kalau gue terlibat walaupun di tentu situ. saja memang harus cocok ya gitu, karena memang ya syuting di hutan, nggak bisa dipaksa. Benar. Kayak yang banyak terjadi di Netflix sekarang, kalau orang-orang bilang kan Netflix dan Disney kan banyak yang kayak oke, lo punya message, tapi gimana lo masukin message lo kan harus fit into how the art is sesuai sama mediumnya gitu. Nggak bisa just like you just fit it in dengan secara maksa gitu kan, force it. Ya karena gimana pun kan dunia dalam filmnya itu dunia yang berdiri sendiri kan, yang harus make sense sebagai satu kesatuan gitu. Di konteks Petualangan Sherina, you did very cocok well banget gitu kan, gitu. nggak kerasa maksa gitu bahwa tiba-tiba ada unsur orang hutan. I feel like seperti itu emang, aku rasa well to me, gue bisa ngerasain sih kalau misalnya itu emang bener-bener sesuatu yang pengen di-convey sama kreatornya gitu. Kayak dia bener-bener suka dan dia bener-bener ingin menceritakan, misalkan people like, I don't know, let's say Scorsese, he makes movies based in New York. That's his turf gitu kan. Jadi dia yang ingin dia ceritakan itu, dan he's not trying to fit New York into his story gitu. So it's not the other way around gitu. And I feel like with this whole Kalimantan dan orang utan itu adalah sesuatu yang kita emang passionate banget, dan ternyata cocok dengan apa yang Sherina dan Sadam lakukan gitu loh ketika mereka dewasa gitu. Hopefully cocok, delivery kayak gitu di cocok kok. Sangat pantas gitu ada di situ adegan-adegan itu. It fits really well sih, maksudnya ke dalam into the story. Tadi karena udah speaking of Oda juga, beberapa kali ya mereferensi One Piece ya, waktunya. Karena storytelling. Karena gue kalau lagi ngobrolin One Piece sama Sherina bisa panjang banget. So I guess some of it bisa kita dengar bareng-bareng di sini. Boleh. Salah satu hal yang paling populer juga sekarang ya, dan lintas generasi juga. Mungkin awalan cerita dulu kali ya, sejak kapan gitu, kayak di umur berapa lah kenal sama One Piece. Dan mungkin favorit arc atau episodes gitu. Let's go. Setiap arc tuh spesial guys. Setiap arc tuh spesial sebagai orang yang selalu mempunyai struggle dalam kayak how social life can be complicated sometimes. And then I feel like Luffy with him being carefree dan kadang gue juga suka kesel gitu ya, tapi dia bisa menarik these people together, dan akhirnya mereka mempunyai meaningful relationship yang mutually benefit satu sama lain juga gitu kan dalam agenda mereka gitu. So it's nice to see that the whole nakamaness itu appeal yang sangat tinggi gitu ya, dan I like being surprised. I like being surprised, and I feel like with One Piece tuh tiap arc-nya gue nggak nyangka dibawa ke situ gitu. Yes, ada formulanya. Shonen ada formulanya. Jadi even dalam formula yang udah existing, dia memaksimalkan itu dan men-surprise kita nevertheless gitu. It's almost like kalau pop gitu-gitu aja gitu. Kan ada yang bilang gitu. Tapi pop dan correctly and with meaning gitu ya. I'm not say correctly, there's no correct way, tapi kayak pop yang dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Itu pada akhirnya menjadi
sesuatu yang fenomenal juga gitu. Tetap bawa kesegaran gitu. Exactly gitu. And I feel like One Piece is not trying to be smarter than it is, and I really like it gitu. Jadi gue friendly approach-nya. Awalnya malah gue agak kayak gak bisa terlalu kartun, gue butuh yang lebih serius. This is so childish gitu. Awalnya gitu. And memang startnya agak slow ya. It's a slow burn gitu ya awal-awalnya itu. Tapi once you hit the spot itu kayak di bagian mana kamu kena hook? Nami dulu aja deh. Oke. Aku belum kena Sanji. Oke. Aku belum kena Sanji, kayak oke ini lumayan grotesk ya yang so cerita Sanji itu. Terus kayak oke, this is a really kiddie thing gitu. Terus and then Nami. Karena awalnya kita dapat musuhnya bagi gitu kan. I can't take him seriously gitu kan, kayak nggak bisa gitu loh. Tapi udah gitu pas Nami mulai nusuk-nusuk dirinya kayak lumayan itu gue nangis banget deras. Nami mau berat sih, berat. This is different gitu. Dan we don't wanna spoil it too much juga nih buat yang belum nonton. Tapi itu bagian awal sih. Mostly orang udah lihat lah. Seharusnya sudah nonton sih kalau nonton podcast ini. Iya itu. Terus nonton nih One Piece minimal setengah. Nah udah gitu kayak the whole I love yang the whole Jaya Island concept gitu. Kayak ternyata itu kayak fenomena keren lah. Terus gitu dia bilang bahwa ketika dia pertama kali di di atas awan itu ya Skype ya belum nyampe Skype ya, Skype-nya pas mereka baru nyampe banget nih, yang mereka lagi altitude sickness. Terus gitu kayak binatang-binatangnya aneh gitu kan, ikan-ikannya aneh, dan it's through evolution, that's really interesting gitu kan. I really like that gitu. Kayak dalam lingkup imajinatif tuh bisa menjadi sesuatu yang kayak it makes sense gitu dengan logikanya gitu. Terus dengan tadi what do you call that? Oh my god, gue malu banget, gue udah lupa arusnya. Oh my god, I'm so sorry guys. Yang manjat tebing itu arus airnya itu. Awalnya yang mereka akhirnya nyampe Skype gitu kan. Kayak terus disambungin lagi dengan orang yang the chestnut guy yang dia diving sampai dia kayak kok kepikiran lang kapasitinya jadi naik gitu. Kayak jadi gue agak nangis sih gue pas mereka terakhir ngelawan Enel-nya itu kayak. Tapi itu keren juga sih. Itu keren banget. Struggle. Itu keren banget Skypiea. Terus di aku itu favorite arc aku. Ya kan? Keren banget. Sobat-sobat native. Terus udah gitu kayak ke mana lagi? Chopper juga kayak iluluk itu. Terus tuh gue nggak bisa berhenti. Gak apa-apa, kami senang mendengarnya. Nico Robin sih gue yang kayak itu nggak tahu ya, gue ngerasa gue nggak sekeren Nico Robin, tapi gue ngerti gitu struggle dan kekesalannya dia gitu loh. Kayak with this appreciation of knowledge and history and books, dan ada kayak orang yang ingin mengopres itu gitu kan, sampai dia akhirnya jadi nggak bisa bonding sama ibunya si Olvianya gitu kayak. Dan dia akhirnya intinya she just gave up and she just didn't wanna do it anymore. Ya udahlah gue mati aja gitu ya. Terus dia gitu kayak dibilang tell us you wanna live. Ya kita gitu kan. Ya itu kayak keren sekali membakar bendera pemerintah dunia. Itu membuat gue terbakar sih kayak. Aku suka banget dengernya, sangat passionate. Dan musiknya gila. Yang di Shiro Hamaguchi dan Kohei Tanaka, mereka adalah komposer yang luar biasa banget gitu. Makanya kenapa ada yang bilang gue nggak nonton anime, gue baca bukunya strictly. Gak bisa, gue harus nonton karena the scoring is so amazing. Hooknya tuh banyak banget, orkestrasinya gila banget, pumping banget gitu ya. Indah banget orkestrasinya gitu. Benar. Apalagi pas yang it's mysterious, it's fun, it's adventurous, it's One Piece gitu. Itu Luffy banget. Humornya kamu suka gak sih? Humornya gue suka. Kayak lebih, gue gak nyangka sih yang pas pertama kali tuh pasti berantem sama Arlong kan, yang dia pakai giginya itu kayak oke, dia begini ternyata gitu kan. Terus gue suka gitu kayak hal yang pada akhirnya sama fansnya tuh udah diinget banget ya, Zoro nyasar terus gitu ya, atau ya masing-masing punya quirks-nya lah gitu. Usoppnya kayak aku inget Oda tuh suka bikin joke-joke kecil gitu. Jadi ada satu pulau yang isinya hewan-hewan eksotik, itu kan ada guardiannya yang tinggal di dalam peti. Di dalam peti itu lucu banget hewan-hewannya. Orang itu kan namanya Gaimon.
Dan ada backstory bahwa dia punya partner namanya Sarvankel. Jadi kayak Sarvankel. Oke. Yes. Iya, itu having fun, right? Sounds like Oda banget sih. Maksudnya sense of humornya Oda segitu sih. Gue salut banget dan gue bahagia banget ngelihat ada seorang kreator yang just having fun. He's having fun. Dia pengen bikin SBS. Ya kan, kayak tanya jawabnya segala macam. He's just having fun with the world. Dia covernya punya cerita sendiri. Bener, gitu kan. itu seru banget sih. Jadi dia kayak apa ya? And he's really good at it. Gitu. Iya, makanya the brilliance of it kan maksudnya dia having fun yang bisa di appreciate sama benar Orang gitu. bisa nangkep. Dan cara dia gambar juga fun. Dia nggak adhere ke sesuatu apa namanya kayak aturan menggambar anatomi yang harus begini gitu ya. Kayak iya ada main perspektif, ada main apa, tapi kayak Luffy-nya tiba-tiba bisa berotot banget, Luffy tiba-tiba bisa beluni banget gitu karena dia rubber gitu kan. Proporsi badan karakternya aneh kan, kakinya panjang banget. Gede banget gitu kan. Jadi it's like he's just having fun. Iya benar. And sometimes kita lupa itu juga sebagai seniman gitu karena fokus mungkin ya karena ada relationship kepada audience itu, maybe ada pressure gitu ya supaya nggak mengecewakan, dan pada akhirnya juga ada suatu ekspektasi kepada diri sendiri untuk prove diri kita bahwa kita better than that gitu ya. Dan mungkin ada juga kayak ketidakkuatan dalam menerima negative backlash, because once you do something there will be something negative yang riding ke situ, dan mungkin terpengaruh kepada itu, and then we stop having fun gitu. Benar. Jadi itu sih gue kayak hebat sih Eiichiro Oda bisa bertahun-tahun. Gue penasaran sih enaknya kapan ya. Dan itu ajaibnya lagi One Piece itu kan project yang dia mulai sejak muda gitu. Iya gitu. Ya dia grew up with it. Iya. Dia bertumbuh bersama dengan karyanya itu banget. Tapi lu gak ngerasa gitu juga, Sher, dengan maksudnya dengan petualangan Sherina ini? Iya, I feel I do. Cuman mungkin gak terlalu kelihatan karena gue gak bikin terus-menerus kayak One Piece gitu. Who am I to compare myself? Cuman apa ya, kalau dari gue gini deh, kayak dari awal 2019 kita ngerjain petualangan Sherina sampai akhirnya petualangan Sherina, I feel so much growth creatively. Before that gue belum pernah scoring film. Setelah gue scoring film, gue jadi ngelihat oh ini area yang bisa diimprove. Oh ternyata kalau gue if I really don't overthink it and really push myself gitu ya, karena kebutuhan deadline juga gitu, ternyata gue bisa achieve ini gitu. I surprise myself juga. Dan kalau misal ada hal yang masih gue belum achieve, menurut gue ketika gue denger lagi ya wajar aja gitu. So it's like my first experience gitu, dan apa namanya ya I just have to do better gitu ya. Dan ya dari segi technical juga ya, gue mengerti spek-spek yang lebih baik gimana juga supaya komputernya gak mati gitu kan. Keren ya, dengan beban sebesar itu tuh kamu masih ngasih ruang buat dirimu sendiri, buat apa namanya ya, kalau ada yang kurang gak apa-apa, masih ada room buat growth gitu segala macam. I feel like it's something that is inevitable sih. Emang I think, nah mungkin gue rasa ya kayak I don't know statistiknya gimana, tapi banyak seniman yang mungkin secara dari luar terlihatnya mereka keras kepala gitu ya, kayak apa namanya anti kritik, tapi sebenarnya they're the biggest critics of themselves. Pasti, iya. Kayak ada loh momen, banyak banget momen gue ngeliat lagi kayak gue cringe gitu loh, kayak what was I thinking, ada gitu. Tapi if we don't cringe we don't grow, man. Ya, dari justru kita cringe kepada diri kita yang dulu itu, kita berarti udah ada perkembangan kan, growth dari taste dari apa gitu kan. Jadi gak apa-apa, embrace the cringe tapi identify it. Tapi dari deadline constraints ketika ngerjain scoring film kemarin, berarti ada banyak momen-momen lo kayak kompromi gitu. Maksudnya lo tadinya pengennya segini nih musiknya, tapi akhirnya oke, ini udah deadline, gue mesti nyelesain. Pasti ada kompromi dalam like in a perfect world. Of course gue pengen banget one day untuk bisa scoring dengan live musicians, dengan orkestra full yang apa namanya ratusan gitu ya, dengan brass section yang bener-bener nendang French horn-nya ada berapa lah gitu. Tapi ya nyatanya kan memang ada budget constraint juga dalam sebuah film, nggak bisa semuanya kayak gitu. Ada hal-hal yang lebih harus diperhatikan. Music is just one component yang penting, tapi it's just one component. Ada hal lain yang penting juga untuk diperhatikan. Story-nya yang pertama kan. And I feel like ya nggak apa-apa gitu. Dan kalau misalkan justru dari limitasi itu gue ngerasa gue kayak di push banget.
And to be honest, kayak sekarang nih gue disuruh share bikin deh apa gitu, gue tuh agak takut gitu karena can I repeat what I did gitu. Pas gue denger kayak gue kepikiran kesini ya. Karena itu beneran tiap you hari. did pretty well gitu ya kemarin. Tiap hari, that's all I did for a month. That's all I did. I wake up in the morning and then I start watching the scene and then putting ideas down, scoring. Hopefully I can get it in one day. If not, I have to do it 2-3 days gitu ya. 2 days max lah, atau nggak kayak keteteran yang lain. Jadi ya kepikirannya apa ya, gimana kayak overstimulated gitu loh. Agak susah tidur karena ada suara terus gitu. Karena you spend the whole day listening to what you make. And dari yang menurut lo kayak jelek banget sampai akhirnya menyadari itu jelek, terus akhirnya dipolish lagi. And then ada satu poin, ini filmnya ada 6 reel. Ada 6 reel filmnya dibagi gitu ya. So it's like to make it manageable gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Reel paling setan itu reel 3. Karena reel 3 itu porsinya adalah mulai action semua di situ. Mulai kejar-kejaran, mulai panik, mulai itu real paling setan dari segi load dan besar projectnya dalam satu itu yang di load. Dan akhirnya gue sempet yang pas di reel 4, I've used up all the chords, I've used up all the melodies. What else can I make gitu? Kayak gimana ya? It's starting to sound really repetitive gitu. Apakah have I reached my limit? Cannot afford to think like that. Ya udahlah, kerjain aja dulu. Kalau ngulang-ngulang ya udah. Tapi ntar kedengeran, ternyata gue nemu ini lagi, and then you get inspired again gitu. Tapi ya sempet ada rasa kayak gue udah pakai semuanya, mau bikin apa lagi gitu kan. Gila sih, memang bener yang pertama tadi Sherina bilang, projectnya tuh mamut gitu. Emang sebesar itu. Langsung. But I'm so grateful for the experience first gitu. chance doing scoring langsung segede gitu. Lumayan. Dan namanya? Ada hari-hari pengen tidur aja deh gitu, gak usah ngapa-ngapain gitu gak? Ada sih, maksudnya kayak kangen juga sih. Masokis. Ada kangennya gitu, maksudnya bener-bener tiap hari tuh kayak dari I must say reel 1 ke reel 6 itu gue bisa mendengar perkembangannya, perkembangan skillnya gitu ya, perkembangan utilizing the instruments gitu, perkembangan membawa moodnya, perkembangan harmonisasinya gitu. Itu kayak berasa sih. Kalau gue ya, mungkin ada teman-teman musisi juga bisa, iya lo growing sih. Yang pertama belum sih, lo masih belum panas tuh, ada mungkin kelihatan gitu ya. Hopefully not. Di luar scoring, apakah kamu akan bikin album lagi sebagai songwriter? Ada rencana nggak atau ide-ide gitu? Saat ini fokus gue adalah ngerjain satu project gede lagi. Gue ngomong gede karena gue realistis, ini kayak gede gitu, dan all hands on deck gitu. Fokus di situ. Gitu. Hopefully juga bisa menjadi musical gitu ya. Jadi lagu-lagu yang ditulis akan banyak. Dan lumayan sulit lah yang ini. Gue belum bisa share banyak. Dan itu it will take up most of my time. Kalau soal album, saat ini sih gue belum merasakan ada urgency untuk nulis lagu tentang pengalaman gue. Waktu itu sempat ada, tapi it comes and goes. Kalau film kan you sustain in that storyline. Maybe the way I treat, if I ever decided to make an album again, I kind of treat it like a scoring to my life. Tapi karena life itu evolve terus, perasaan kita itu kita revisi lah, kita refleksi lah, dan akhirnya sometimes the songs can't keep up. Jadi akhirnya keburu. Pas itu bikin kayak ada dinamika lagi ya. Iya, kayak awalnya mikir kayak udah bikin nih kayak ini dari hati gue banget gitu kan. Tapi pas mau ngerjain lagi sekarang I've moved on gitu, kayak I kind of like I'm not there anymore. I'm like ready to write something new. Jadi I gotta find, if I ever have to, I gotta find something yang bener-bener sustain gue untuk lama gitu. Apalagi satu album kan, itu nggak dikit gitu. Jadi ya belum ada yang mau gue ceritain sih gitu. Karena kamu memang selalu berangkat dari situ ya, pengen nyeritain apa gitu, pengen. Dan sometimes it's a lot more fun when it's not my story gitu. Karena
ada jaraknya. Ada banyak banget gudang cerita di dunia ini kan. Yeah. And I love representing that. I love diving into that, pretending, kind of making myself believe that I am part of that Story. fictional story Fictional gitu story, misalnya. Meanwhile my real story garing jadi kayak udahlah nggak usah gitu. Lagi nginget gitu ada kejadian apa biasa aja lagi gitu. Makanya gue kayak sangat salut gitu dengan yang mampu bikin album yang I think it's amazing gitu dan jadi story gitu, hebat banget. Adele, Taylor Swift, like the way they write lyrics, it's so amazing. Something so mundane that can be mundane gitu, misalkan di mata gue mereka bisa meromantisasi itu dengan bentuk kata-kata yang sangat poetik dan ada hooknya gitu ya. Jadi kayak that's amazing. Mungkin karena mereka setertarik itu aja sih sama diri mereka sendiri kan. I feel like also kayak apa ya? And it speaks a lot to a lot of people gitu loh. Dan I would rather nikmatin yang lain bikin kalau yang itu. Kalau gue kayaknya pengennya bikin sesuatu yang agak jauh dari gue aja gitu. Dan pura-puranya gue deket gitu. Menarik. Circle back dikit ke One Piece tadi. Asik. Gue tuh penasaran karena gini. Pernah ngalamin gak sih kan gini, gue sebagai penikmat karya seni orang kadang-kadang tuh ada mengalami perubahan apresiasi atau perubahan cara pandang terhadap seni itu ketika gue ngulang, misalnya baca lagi atau nonton lagi. Oh iya betul. When udah after some time lah gitu. Revisiting ya? Iya revisit gitu. Terus tadinya nangkepnya gini, terus jadi gini gitu. Did you also experience that with One Piece gitu? Kayak maksudnya lo ketika lo I guess so sama One Piece iya. Tapi gue kayak lupa bagusnya lagi gitu loh. Jadi kayak misalnya gue udah lama nih. Gue udah lama nih terus gue tuh senengnya gini. Kalau gue lagi ngetanin orang buat nonton One Piece, gue pengen nonton bareng. Karena gue pengen ngeliat reaksinya. Jadi gue nyuruh suami gue nonton gitu. Terus kayak come on you gotta get into this man. Like if you decide to marry me, lo harus tahu ini dong. Gak bisa, this is such a big part of my life. Benar, you're missing out on life if you're not gitu kan. Dan akhirnya dia nonton, dan I just watching him karena dia uncomfortable gitu. Can we just click? Udah jangan ngeliatin aku gitu kan. Terus kamu ngantuk ya? Enggak gitu. Agak ada satpamnya. Terus kayak akhirnya gue rewatch kan. Gue rewatch dari awal dan gue lupa sebagus itu gitu loh. Kayak gue jadi seneng kan, kayak udah lupa bagus gitu. Nangis lagi. Kalau ada jaraknya gitu ya, bukan yang tahap yang udah mulai hafal dialognya, bukan. Tapi karena ada jaraknya gue kayak mengulang kesenangan gue ketika gue nonton. Cuman yes I do feel like that di karya-karya lain ya. Maksudnya kalau kita boleh sedikit keluar dari One Piece gitu, ada satu Gilmore Girls gitu. Di watch Gilmore Girls? Aku enggak juga. Oke, Gilmore Girls. Nontonnya kapan awalnya, di umur berapa? Lupa ya, pokoknya zaman dulu banget gue nonton. Ini kan soal ibu dan anak ya. Ibu yang punya anaknya ketika di umur 17 tahun, jadi jaraknya deket banget. Ibunya tuh bisa dibilang lebih free spirited, lebih boho kali ya approach di life-nya gitu, lebih santai. Anaknya nih belajar banget, kayak belajar akademis gitu. Terus kayak dia pengen masuk Harvard, pengen masuk Yale, terus pinter di sekolah. Terus kayak dulu kalau nyokap nonton kayak tuh pinter ya tuh anaknya gitu kan. Baik banget gitu kan. Kayak gitu. Terus yang dan emang keren, cantik gitu kan si Rory-nya itu. Terus rajin belajar gitu. Kayak estetiknya tuh bagus gitu loh, kayak akademia gitu kan. Kayak pakai kayak Alizar gitu, kayak kotak-kotak gitu. Okay. Terus nonton lagi akhirnya pas ada di Netflix waktu itu. Terus kayak ya ada pandangan yang berbeda lah. Sekarang gue lebih ngerti dari sisi ibunya gitu kan, yang free spirited, cuman dia mempunyai kayak struggle sama orang tuanya dia sendiri karena dia punya anak itu di umur 17 tahun gitu ya. Jadi orang tuanya tuh orang kaya banget gitu, yang kecewa lah sama anaknya. Pokoknya selalu kecewa sama anaknya. Dari anaknya masih sama mereka tinggalnya gitu. Tapi pas cucunya turn out menjadi anak yang ingin mereka punya dulu, mereka jadi sayang banget sama cucunya gitu. Terus awalnya kesel banget gue sama kakek neneknya. Oh my god, of course Lorelai-nya gak kuat sama lo gitu. Terus gue nonton lagi kapan, kayak jaraknya lumayan jauh tapi kayak berapa tahun kemudian. Terus gue nonton yang itu sebelum Netflix, gue nonton lagi di Netflix kayak, hey kakek neneknya make sense, emang ngeselin sih ini ibunya nih kadang-kadang kayak ada aja ngejawab balik gitu kan. Tapi udah gitu kakak gue lagi nonton lagi sekarang, terus gue jadi bahas lagi dan kita
punya pendapat yang berbeda lagi gitu, kayak you know what, kakek nenek emang toxic banget sih gitu. Jadi kayak beda-beda gitu, and it's okay gitu ya. I mean like I think ya maksudnya pandangan soal moral gitu ya, yang tipis-tipis tuh kayak gitu tuh bukan yang kayak fundamental ya, gue rasa itu pasti akan berkembang terus gitu ya. And I think that's also with comedy, right? Akhirnya ada sesuatu yang lebih ofensif nantinya, tapi ternyata dulu nggak apa-apa. Tapi gitu. di One Piece tuh ngalamin itu nggak? Maksudnya ada nggak yang kayak dulu you thought it's okay, maksudnya sebagai jokes atau sebagai moral stance? Ada gitu? yang akhirnya membuat gue bertanya gitu, gue di mana ya? Dan gue juga kayak jadi mikir buat live actionnya gitu ya, kayak where do they stand gitu kan? Apa tuh Coba contohnya? yang mana? Ya misalkan ada apa sih yang you know like with the way he draws the body, Oh ya. ada itu gitu. Cuman ada juga yang berpendapat bahwa hey, yang buat cowok-cowok juga exaggerated gitu. Cuman ada juga yang berpendapat tapi cewek tipe semua badannya gitu. Kayak it's almost like giving a world view that female tuh semuanya kayak gitu Mesti badannya, kayak gitu, sementara atau- kita beda-beda gitu. Terus ada juga yang kayak Tapi Big Mom kan beda. Big Semua- Mom, iya. di potrenya nggak cakep kan, tapi Iya, ya iya, di iya. potrenya kan kayak yang Ah, villain oke, kan. oke. Sama nenek-nenek biasanya pendek tuh. maksudnya harus Nenek-nenek di One Piece. Maksudnya harusnya Gitu, ya. beauty-nya harus lebih Beauty-nya diverse. ada gitu. yang diverse, bilang kayak diverse. gitu, beauty lebih diverse gitu. Ya, lebih Terus diverse. ada juga yang bilang soal yang Sanji trap di islandnya Ivankov. Nah itu juga kayak sebenarnya ini progresif atau enggak sih, gue bingung. Gitu gue juga agak bingung tuh. Tapi kayak ya those opinions will change terus gitu dengan kayak berkembangnya conversations gitu ya. Dan gue sih kayak ya udah, Oda is a human being. Dia nggak bisa nge-forecast semua itu gitu ya, and he also evolves gitu kan, like Iya. we all do gitu. Jadi this you cannot expect satu karya Perfect untuk morality lah ya. perfect morality dari awal. Throughout the years Like gitu ya. yes, tapi kayak kalau gue berusaha untuk kayak menikmati apa yang gue bisa nikmatin gitu, apresiasi. Dan ketika gue berkarya, gue berusaha terbaik sebaik mungkin untuk do justice dengan cerita gue gitu. Tapi ya gitu kan, I mean like bisa dilihat gitu kayak misalkan penulis-penulis zaman dulu yang sekarang dibahas dia tuh problematik banget, atau Iya, painter iya. zaman dulu problematik banget, dan itu jadi the whole other discussion of like can you really separate the art from the artist Iya. gitu. Itu juga kayak menarik sih. Tapi lu tipe yang separate the art from the artist atau kayak lu ngerasa kalau misalnya keterlaluan atau gimana, gue bakal cancel the artworknya juga sih. Maksudnya gue gak bakal consume I would feel karya like dia gitu. I feel like if I say totally separating, enggak juga. Nggak bisa Ada ya. beberapa yang menurut gua kayak I just cannot stand aja gitu. Kayak itu juga personal preference yang oke, ini untuk value yang ini gua nggak bisa sih. I'm not gonna support that gitu. Yeah. Tapi gue bisa bilang bahwa a damn good masterpiece gitu. It was Yeah, yeah, good yeah. gitu kan. Bagus. Tapi gue gitu. gak bakal consume itu anymore. Atau gitu. misalkan kayak Karena karya yang bikin iya, kayak gitu. misalkan kayak gue kerjasama dengan Ya. itu ya gue pilih-pilih juga orangnya gitu loh. Kayak I'm not gonna like kayak fuel itu gitu. Iya, iya. Gitu sih. Tapi ya gue bisa mengapresiasi karyanya gitu. Ini bahwa ini bagus. Credit is where credit's due. Ya, Iya. benar. I feel like. Ya kita gak bilang karya yang kemudian jadi jelek gara-gara artisnya punya stance Betul, moral yang kita gak betul. setuju. Tapi I'm not gonna consume it gitu, no matter how good it is misalnya. Karena suatu behavior yang mungkin gue gak bisa condone aja gitu. Or maybe I also try to learn the other side of the story. Iya, itu juga. Yang menarik tuh kalau nggak salah soal, tapi ini juga masih gue pelajari gitu ya. I think Picasso and also the women he's dated Oh. sama lifetime-nya dia, bahwa mereka juga artis yang brilian. Nah, gue juga berusaha untuk cari tahu gitu loh dari Oh, oke. sisi yang namanya terlupakan nih, yang mungkin agak written of history. Iya. Mereka gimana ceritanya? Mereka bikin apa gitu. So I think that's what I try to do. Kayak film ini ya, Modigliani ya. Sejaman sama Picasso. Picasso nganggap dia brilian tapi dia nggak jadi apa-apa gitu. Cuma jadi orang depressed gitu. Amadeo Modigliani namanya, pelukis juga. And then I just heard a podcast on Da Vinci. Terus lucu banget sih podcastnya tuh, beneran kayak gosip gitu formatnya. Dia yang gosipin Da Vinci. Dia ngomongin art history. Terus ada dia ngomongin bahwa dude, nih orang tuh kayak dari kecil tuh suka kayak binatang tuh dia pick apart, itu dia pelajari. Gue sebagai orang yang mencintai binatang gitu ya, kayak agak kayak that's a red flag. Oh, iya. Kalau ngomong red flag, cuman kalau dia nggak gitu ya. kalau dia nggak melakukan itu mungkin nggak ada Nggak ada ilmu karya yang sampai dia, sekarang kan. Dia juga he's a renaissance man kan, maksudnya dia Ilmu juga terlibat anatomi juga ya. exactly gitu. Dia menjarah makam gitu kan, akhirnya dia ambil kadavernya, dia pelajari anatominya, dan itu
banyak impactnya kepada dunia medis gitu. Jadi kayak ya susah sih kalau gue mau morality ke semuanya gitu ya. Urusannya udah bukan moral juga ya kadang-kadang ya. Iya itu ya. It's a discussion, ongoing discussion ya. Jadi untuk hal kayak yang barusan yang misalnya kayak Da Vinci gitu, lo belum make a conclusion ya kayak ini karyanya dia berarti harus di cancel. Enggak sih, gue kayak nerima. Itu udah lama banget guys. Jadi kayak I appreciate that as part of our history as people in arts gitu ya. Ada konteks zamannya dan gitu. mengalami growth juga. Mengalami growth gitu. Pasti apa yang contribute juga ke growth itu. Benar. I'm sure something I'm gonna do in the future gitu juga mungkin nggak akan long last juga ke future berikutnya yang kayak this is a bit off gitu. Tapi but ya kan kita kan berkembang kan. Benar. Gitu. Banget. Ada lagi deh. Aku jadi inget-inget itu seniman-seniman problematik itu. Iya cerita seniman problematik itu sekarang lagi zaman yang itu diangkat banget ya, maksudnya sekarang jadi zamannya dimana orang-orang tuh make a big deal out of it lah, dan emang bener-bener diceritain gitu, bahkan sampai ke seniman-seniman yang karyanya udah dulu-dulu sebenarnya kan. Kalau aku nggak make a big deal out of it sih, cuman kayak jadi kita jadi tahu aja gitu. Jadi terekspos. Kayak aku tuh ingat satu cerita si Diego Rivera. Dia kan mural artis. Frida Kahlo kan? Suaminya Frida Kahlo. Terus dia tuh dapat commission dari Rockefeller. Disuruh ngemural kantornya. Terus isi muralnya itu ceritanya kayak penghisapan oleh kapitalisme gitu, lucu banget. Jadi kayak buset, ini yang nyeponsorin siapa, terus yang dia lakukan apa? Seru ya kayak gitu ya. Kayak cantik kan. Bagus bukan? Warna-warni kantornya. Tapi memang banyak ya orang-orang ajaib gitu di kesenian. Iya, tapi kalau itu sih justru yang memperjuangkan moral stance yang dianggap benar kan. Maksudnya tapi bukan soal moral stance-nya, tapi soal kayak ini orang dibayar buat melakukan apa, dia malah melakukannya sebaliknya gitu. Justru ada loophole kan sih. Iya. Ada loophole di perjanjiannya. Lo gak bilang gue gak boleh bikin ini toh. Bener sih, bener. And this is art, this is how I express myself gitu. Freedom of speech gitu kan. Seru. Ada lagi deh yang mau. Aku pengen nanyain soal One Piece sih. Yang agak ringan karena waktunya juga kita udah lumayan panjang. Karakter favorit mungkin. Tapi sebelum Sherina aku mau nanya karakter favorit kan. Karakter favorit kan ya. Aduh, susah ya. Kalau milih satu favorit kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa. Kalau misalnya memilih satu yang kayak aku berharap udah nggak ada dari episode 2 gitu, Luffy. Astaga. Tapi kan dia main karakternya. Iya, makanya semua orang selalu jawabannya gitu. Dia adalah format shonen itu sendiri, men. Gitu. But I just hate this character. Gua agak kayak pas dia lawan Doflamingo ya. Kayak kok kalah. Oh iya bener. Doflamingonya gue gak terima kalah gitu. He's freaking evil. But he's so smart. Gak mungkin jadi. And he's thinking ahead. And he's planning carefully. Gue agak kayak sedih. Gue agak sedih. Iya. Mungkin kayak kalau ditanya karakter-karakter yang bisa gue appreciate, beberapa I really appreciate Law. Law keren. Kayak kalau di timnya Luffy sendiri dari awal, Nico Robin sih emang paling. Iya. I wanna do what she does. Gila, seru banget gila mempelajari really cool karakter. Kalau Sherina siapa karakter favorit? Kayaknya itu ya Nico Robin ya. Karena I love history juga. Terus perjalanan dia di silence gitu kan, sampai the whole Ohara people juga di silence, itu kena banget sih buat gue sebagai orang yang kadang-kadang juga harus berpikir gitu kan sebelum kita membuat statement atau apa gitu kan. Jadi melakukan self editing gitu ya. Gitu, dan with the fact that we learn from history gitu ya. Jadi kita harus bisa memandang history dengan apa adanya gitu loh. Gitu. Dea siapa karakter favorit? Bartolomeu Kuma. Karena dia seorang daddy. Oke. Itu semua orang bisa menjadi father, tapi tidak semua bisa menjadi daddy. Oke. So, pertanyaan terakhir mungkin Kania mau soal ini aja paling buat teman-teman aspiring artist atau yang sekarang lagi mulai karir mereka sebagai seniman lah gitu, karena since Sherina adalah salah satu seniman yang udah mungkin we can say most of your life lah ya spent as an artist, maksudnya di dunia art ya gak sih? Right, so you grew up in it dari terfonis itu ya dari kecil. Kayak seniman banget nih gitu, udah spend like decades nih mau doing art. Usaha untuk nggak terlalu seniman juga nggak bisa, emang hatinya udah di situ gitu loh. Nah, ada nggak maksudnya mungkin tips atau bahkan mungkin highlights dari
perjalanan lo yang mungkin mereka bisa get something out of it, you know, a thing or two? Apa ya, oh my god. I feel like everyone's journey will always be different gitu. Apalagi I started when I was quite young dan itu beda dengan start banyak orang gitu ya. Kesempatan-kesempatan yang sekarang juga berbeda dengan kesempatan yang dulu. So I feel like gue kalau kayak ngasih gini-gini ya, gue ngerasa kayak nggak punya kredensial untuk melakukan itu gitu. Yang paling ini kali ya, apa ya, kayak don't forget to have fun. And then like if you have to do things that you don't wanna do gitu ya, kayak sometimes we have to sacrifice idealisme kita juga gitu ya. Tapi sometimes you gotta pay the bills, man. And don't ever feel small because of that gitu. Karena ada mungkin yang kayak it's so taxing ke mereka gitu, dan pada akhirnya jadi, dan ketika mereka harus melakukan itu gitu, itu jadi something yang berat banget buat mereka gitu. But you gotta live gitu kan. So you can make art that you want later in life gitu. Jadi kayak just lakuin aja dulu gitu, kompromi lakuin dan dijadikan pelajaran untuk nextnya. Dan memang pelajaran-pelajaran yang dijadikan pelajaran itu biasanya painful, and it's okay. Kalau enggak, kita jadi gak bisa nikmatin karya lu gitu kan. Bagus banget sih. Bagus. Thank you, Michelle. Hopefully bisa relate. So for struggling artists out there, yes, semangat guys. Keep up, keep it up, keep the good works yang udah lo lakuin up, right? Dan tadi mungkin dalam proses perjalanan lo juga bakal cringe over your previous works. Banget. I feel like kalau if all these kayak Da Vinci gitu-gitu masih hidup gitu ya, mereka bakal cringe kayak ngeliat Mona Lisa kayak aduh sih bukan Mona Lisa gitu kan. Bisa jadi gak sih? Gue juga pernah mikir gitu sih kayak harusnya matanya gak harus gini deh. Tapi itu kan emang mereka, gue jadi panjang lagi kan itu di X-ray dan memang banyak kayak tumpukan gitu. So maybe dia kayak banyak second guessing atau apa gitu kan. Antara itu revisi atau gak mampu beli kanvas lagi. Ditimpa aja gitu. Atau ada kayak semacam yang dia mau utarakan ya, atau kata orang-orang gitu ya gitu. But hopefully nanti karya-karya Sherina bisa jadi kayak karya Da Vinci yang waduh. hundreds years to come. Masih kayak masterpiece ya. Masih diomongin orang di podcast orang. Dan jadi legacy yang panjang umurnya. Thank you banget Sher, udah Thank you for having me ke Malaka Podcast. Thank you semua yang udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode Malaka Podcast lainnya. Ciao. Bye.